Jangan merendahkan yang tinggi secara membenturkannya dengan tradisi. Woi, bangun! Bersama Budi SBR membaca sejarah, riwayat, legenda, mitos 5 warna. Bulan Agustus telah berlalu dengan kesan yang mendalam. Banyak tumpeng di mana-mana. Juga gunungan dengan bahan yang bermacam-macam. Perkenankanlah saya untuk merasa bangga. Bangga pada realitas kearifan bersama. Bersyukur atas kekuatan memori dunia. Bangga dengan kefaktaan macam ragam bahasa. Cerminan kecerdasan manusia lintas masa. Pertanyaan, mengapa tumpeng dan gunungan hanya ada di Indonesia? Tumpeng dan gunungan mengapa tetap eksis sejak zaman dulu kala? Bahkan bila ada yang tak mengerti, berusaha mengusik, maka yang didapatinya tetap saja tak berkutik. Sesungguhnya, tradisi tumpeng lebih tinggi daripada mitos bulan sabit. Tradisi tumpeng juga lebih tinggi daripada mitos tanduk. Mitos tanduk 11-12 dengan mitos bulan sabit. Ingat, santai saja menyikapinya. Enggak usah kelewat sibuk. Tradisi itu sumbernya peristiwa. Mitos sumbernya juga peristiwa, yaitu peristiwa sangat bermakna dalam konteks tertentu. Dalam hal ini adalah peristiwa geologis di masa lalu. Mitos tanduk dan bulan sabit dari peristiwa dua gunung. Mudah sekali mengaitkannya dan tak mungkin membuat bingung. Bahwa peristiwa sangat bermakna tentu perlu didokumentasikan. Bisa dengan simbol, tidak selalu harus dengan tulisan. Simbol tanduk dan bulan sabit itu mitos yang mendunia. Sumbernya letusan dua gunung yang memang mempengaruhi seluruh dunia. Dua peristiwa katastrofi yang pernah membuat manusia hampir punah karenanya. Letusan Gunung Toba dan Gunung Krakatau yang meninggalkan jejak Danau Toba dan Selat Sunda. Letusan Krakatau mengakhiri zaman es yang keempat. Memicu banjir semesta, air laut naik lebih 100 meter sampai sekarang. Manusia modern dengan kapasitas otak 1300 cc eksodus ke berbagai tempat. Sudah pasti peristiwa sedahsyat itu dicatat dan dikenang. Gunung setinggi 3000 meter tiba-tiba hilang terserabut, terpenggal, dan tercipta kaldera dengan garis tengah 50 km. Lalu banjir setelah terjadi tsunami yang bergerak ke selatan setinggi 1000 meter. Puncak gunung tinggi berubah jadi lubang besar berapi-api yang mendidihkan air laut. Oleh karena itu, eksistensi tumpeng itu tinggi. Tidak sekedar pencatatan dalam bentuk mitos ataupun legenda,
pencatatan dengan tumpeng berstruktur dalam pola tradisi, dilandasi dengan kecerdasan menciptakan cara menanak nasi yang tak biasa. Menanak nasi menggunakan wadah berbentuk replika gunung, yaitu replika gunung terbalik yang puncaknya tenggelam di air mendidih, lalu menghasilkan tanakan nasi berbentuk gunung. Itulah tumpeng yang ternyata pun bermakna begitu jernih. Wahai, ingatlah sedalam-dalam mungkin. Ingat, betapapun tradisi berkaitan dengan hal-hal yang bersifat sakral, begitu pula dengan mitos yang terkadang dengan tradisi saling berjalin. Perhatikanlah bahwa sumbernya pada tatar rendah itu tak dapat disangkal. Jadi sumber mitos, tradisi itu pada tatar rendah. Jangan diperalat untuk merendahkan yang sumbernya tinggi. Jangan menistakan yang sumbernya tinggi pada yang sumbernya rendah. Jangan merendahkan yang tinggi secara membenturkannya dengan tradisi. Salam bahagia.